Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imana wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ada ibu-ibunya Pak? Ada, bapak saja. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah sebelum maghrib, yaitu nikmat apa itu? Kalau kita berpuasa itu Pak, ketika kita nunggu berbuka itu nikmat apa sih? Apakah nikmat fisik atau nikmat iman? Ya, adalah berpadu antara iman dan fisik. Ketika kita dengan keyakinan penuh berpuasa, yang itu sudah sering kita bahas, ya, ayat 183 Al-Baqarah tadi, ya, dengan iman. Ya, dengan iman itu kita menjalani puasa sepenuh hari. Ya, nanti kita bahas di sini. Dan kemudian ketika kita berbuka, fisik kita merasakan alhamdulillah seteguk air luar biasa dahsyat. Siapa yang bisa merasakan itu Pak? Coba teman-teman kita yang nggak berpuasa bisa merasakan nggak? Enggak. Inilah nikmat orang beriman. Ya, nikmat ini kita rasakan waktu itu, dan nikmat ini juga akan menyelamatkan kita dari siksaan nanti, dari api. Jadi memang orang beriman itu adalah orang yang begitu. Nah, kemudian salawat dari salam hendaknya selalu terlimpah dan tercurah kepada Habibullah Khatamul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang kita rindukan, yang kita cintai melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Bapak-bapak, jamaah sholat isya dan insya Allah dilanjutkan dengan tarawih. Ya. Kemudian juga kita bersyukur. Tadi berbuka, tadi sudah berbuka, nikmatnya ada. Nikmat apa lagi? Ini kadang penting kita bahas. Kenapa Bapak? Karena kadang kita lupa dengan nikmat Allah itu yang demikian banyak sehingga tidak mampu kita hitung. Apa? Nikmat yang terkait dengan yang disampaikan tadi. Nikmat rasa lapar. Nikmat rasa dahaga. Coba kita bayangkan, kalau kita nggak punya rasa lapar lagi, ya, makanan yang sudah dimasak oleh ibu-ibunya di rumah atau yang sudah kita beli, percuma saja, nggak ada artinya. Maka usaha apapun, senikmat apapun, tanpa ada rasa lapar itu percuma. Nah, makanya ada yang mengatakan bahwasanya lauk yang terenak itu adalah rasa lapar. Nah, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita rasa lapar itu, yang mana pada bulan Ramadan ini, nah ini akan menjadi salah satu alat ukur kita terhadap makanan yang
insya Allah yang akan saya sampaikan. Nah itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, iman orang berpuasa, ya. Kemudian iman dan takwa. Kemudian yang kedua, alat ukur bagaimana ada peningkatan takwa itu bisa tercapai. Dan yang ketiga, tidak melewatkan Ramadan dengan begitu saja. Nah, pada kesempatan yang pertama ini terkait dengan iman tadi, ya, tentu saja kita berpuasa adalah dasar iman. Ya, Allah mengatakan memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berpuasa. Nah, kemudian saya menyampaikan sebuah ayat yang mana itu surat As-Saff ayat 10. Allah mengatakan sudah memanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullakum tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan sebuah perdagangan, sebuah hal yang akan menyelamatkanmu dari api neraka, dari siksa yang pedih. Ya, tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini kita sudah dipanggil dari Allah. Allah menegaskan lagi yang pertama itu adalah iman. Nah, jadi iman itu adalah perkara yang penting. Nah, sebagai satu contoh bagaimana peningkatan iman kita sebagai alat ukur. Ukur sederhana saja. Ini coba nih adik-adik kita. Ini adik-adik kita ini puasanya beneran apa puasa benar-benar? Nah, coba dulu bapak-bapak kita jujur aja ya. Pengalaman kita waktu masih kecil, kita masih belum ambil balik ya. Ada nggak yang berpuasa? Kalau berpuasa itu dia mandi. Ya, kalau dulu saya pengalaman di Sumatera, di kampung, mandinya di sungai. Kalau mandi di sungai, nyelam gitu kan. Tapi saya korupsi. Korupsi maksudnya bapak tahu ya, kita minum di dalam itu. Pikiran anak itu tuh nggak akan tahu, nggak ada yang tahu kok, minum saja. Atau anak-anak yang sambil di belakang atau bagaimana sambil duduk dia minum, pikiran nggak ada yang tahu. Nah itu adalah iman anak kecil. Nah sekarang kita rata-rata ini mayoritas ini sudah dewasa ya. Nah apakah iman kita masih seperti itu? Tentu tidak. Nah kalau sudah tidak seperti anak kecil, kita sadar dengan keimanan kita bahwa Allah Maha melihat semua perbuatan kita, sedetik, semenit. Semuanya Allah tahu, Allah Maha melihat. Maka hamba itu tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang. Atau dalam hal ini, hamba itu tidak akan membatalkan puasanya karena dia tahu dengan keyakinannya Allah Maha melihat. Nah itu ukuran saja bapak-bapak. Iman kita sudah berhasil. Semakin hari semakin itu semakin tahu semakin mantap nama iman kita merasa diawasi oleh Allah. Allah Maha melihat. Nah itu iman. Insya Allah ya. Semakin kuat kesadaran iman kita ya, semakin kita diawasi oleh Allah, semakin juga kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu iman. Sederhana saja bagaimana mengukur iman kita itu. Yang kedua, ya, yang kedua adalah terkait dengan takwa, iman dan takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Agar itu masing-masing orang itu berbeda tingkat ketakwaannya nanti. Pasti itu ya. Kalau dibarat nilai rapor atau nilai, masing-masing anak itu berbeda nilainya. Nah demikian juga kita, nilai kita itu juga akan berbeda. Nah bagaimana mengukur tingkat ketakwaan ini? Kenapa perlu diukur? Karena ketakwaan ini bisa diraih. Makanya Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, atau mudah-mudahan kamu bertakwa, atau supaya kamu bertakwa. Artinya apa? Takwa itu bisa diraih jika kita capai, bukan hal yang mustahil. Akan berbeda nanti dengan khayalan bapak-bapak ya. Contohnya khayalan itu apa? Nah khayalan itu seperti ujung ayat yang saya baca tadi, yaitu surah An-Naba.
orang kafir mengatakan wa yaqulul kafiru ya laita. Ya laita itu apa? Sekiranya seandainya, berandai-andai orang itu. Berandai-andai ya mungkin nanti orang sudah di neraka, sudah di akhirat. Berandai-andai lagi mau kembali ke sana, nggak bisa. Kenapa dia mau jadi tanah? Karena tanah tidak akan dihisap. Manusia akan dihisap karena dia dibekali oleh Allah dengan akal pikiran. Nah itu. Jadi itu hal yang nggak mungkin orang berandai-andai. Tetapi takwa itu sesuatu yang sangat mungkin, pasti bisa diraih. Kemudian dengan takwa itu izzat bil muttaqin, akan Allah sediakan ya jannah surga yang diuntukkan bagi orang bertakwa. Nah, kemudian contoh lagi apa? Ini berandai-andainya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Laula artinya apa? Berandai-andai lagi orang sudah mati ini. Berandai-andai lagi. Ya Allah ya Tuhan. Kasih sedikit aja ya Allah. Saya mau hidup lagi di dunia. Ya nggak bisa, orang sudah mati ya. Mati itu nggak bisa. Nah, sekali lagi takwa itu adalah sebuah hal yang pasti bisa kita raih, bisa kita tingkatkan. Nah, satu lagi saya beri alat ukur dengan sebuah hadis pendek saja ya dari Imam Muslim. Hadisnya mengatakan begini, asyamu junnah. Artinya apa? Siam atau puasa itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya apa? Perisai, tameng. Ya ini anak tahu nih, kalau Kapten Amerika ya. Kapten Amerika itu punya apa deh? Tameng ya, itu namanya perisai atau bahasa Arab itu sunnah namanya. Nah, apa makna perisai ini? Ketika kita berpuasa, maka kita akan menghindari diri kita dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita. Kalau minum makan atau tidak berhubungan, ya suami istri yang sudah menikah, itu kan hal yang biasa saja. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan itu puasa orang awam. Nah kalau kita berdua nggak mau kita puasa awam lagi. Nah alat ukurnya seperti yang sampaikan tadi, salah satu yang akan merongrong, merusak puasa kita, coba kita bermuhasabah, menisab diri kita, coba kira-kira apa? Atau mungkin sama ya, saya terus terang aja, salah satunya adalah kamu. Semoga ini bisa. Contohnya apa? Yaitu kita masih bergibah. Ya? Makin bergibah, makin meriah. Itu sadari saja. Yang ngomong juga apa? Nah, tetapi coba di dalam berpuasa ini kita tanamkan diri kita, puasaku adalah amin. Saya tidak mau bergibah lagi. Sehingga Pak, dengan puasa yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, di ujungnya nanti memang paling tidak ada ukurannya apa? Oh, saya alhamdulillah ternyata tidak pernah bergibah di bulan Ramadan. Atau mungkin kalau keselio sekali, tidak banyak, atau sekali saja cukup. Sehingga Pak, di akhir Ramadan tadi, pada soal gibah membicarakan orang lain, kita memang menyadap tingkat takwa. Dengan ini apa? Ketika masuk Syawal sudah menjadi kebiasaan bagi kita, sehingga kebiasaan bergibah itu sudah tidak ada pada diri kita. Itu kan harapan betapa Tuhan lakukan itu. Sederhana alat ukurnya. Silakan bapak-bapak gunakan alat ukurnya seperti itu, atau yang lain seperti apa? Paling tidak hal-hal yang berhubungan dengan masalah berhubungan sosial dengan orang lain. Kenapa? Karena ini akan mencelakai kita di akhirat nanti. Kita akan termasuk orang yang merugi di akhirat nanti kalau sampai kita mencelakai atau merugikan orang lain seperti ibadah. Kalau sholat sunnah kita kurang, itu kan masih mendengar artinya. Nggak ada yang menuntut, kecuali kita saja yang rugi. Tetapi kalau kita bergibah, orang itu akan mengambil amal kita, mengambil pahala kita. Makanya kita dikategorikan orang rugi nanti. Nah ini, jadi alat ukurnya coba itu ya. Hal yang lainnya silakan bapak-bapak hitung sendiri. Apa kira-kira alat ukur saya? Nanti ketika saya di akhir Ramadan, saya berhasil puasa. Nah dengan menggunakan dalil tadi, asyamu sunnah, perisai. Insya Allah perisai di dunia,
dari hal-hal yang tidak baik, ya, kemudian juga perisai di akhirat yang akan menjauhkan kita, melindungi kita dari api neraka. Nah itu yang kedua. Insya Allah kita bisa melakukan hal itu dan bisa menjadi takwa dalam berbagai hal. Nah kemudian yang ketiga adalah kita tidak melewatkan Ramadan begitu saja. Ini tadi sudah juga tidak kita lakukan, ya, atau kita sudah tambah amal yang lainnya. Nah, sebagai sebuah kisah, sebagai penutup dari tiga hal yang saya sampaikan, ya, di dalam bukunya, buku Tasawuf Modern yang ditulis oleh Buya Hamka, jadi Buya Hamka kita kenal semua ya, adalah ketua FUI pertama dari beliau sudah lama di Muhammadiyah. Nah ini mungkin buku-buku beliau juga ada di sini ya. Alhamdulillah ini kan masjid luar biasa, ini banyak bukunya. Jika kita sering-sering duduk membacanya, ya, di dalam buku tafsir Tasawuf Modern, Buya Hamka menulis kisah Raja Zulkarnain. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah dengar kisah ini. Apa kisahnya? Di dalam sebuah perjalanan, ya, Raja Zulkarnain ini berpesan kepada prajuritnya atau bala tentara. Nah, kisahnya begini: wahai para prajuritku, bala tentaraku, malam nanti kita akan melewati sebuah sungai. Maka pesan saya, maka ketika kamu menginjak sungai, ambillah apa yang kamu injak, ambillah apa yang kamu rasakan di kaki itu, ambil sebanyak-banyaknya, masukkan di mana terserah kamu, ambil sebanyak-banyaknya. Nah, dari perintah atau amanat sang komandan panglima tertinggi Raja Zulkarnain ini, ada 3 kelompok sikap prajurit. Yang pertama apa? Yang pertama, ini jangan ini ya. Kenapa? Karena ini orang yang mengabaikan perintah. Kalau di dalam tentara, bapak-bapak, kalau orang yang mengabaikan perintah itu apa? Siapa? Desersi, dipecat. Ini jangan, kita dengan termasuk ya. Ini kalau ada yang mau jadi tentara, ini anak kita di sini. Yang pertama yang mengabaikan perintah. Nggak mungkin di apa sih panglima kita mau begitu? Buat apa sih? Ini dia mengabaikan saja tanpa mempedulikan. Yang kedua Pak, orang yang mengambil ala kadarnya saja. Yang penting apa? Perintah dilakukan. Siap komandan, perintah sudah dilakukan. Yang walaupun sedikit. Nah, kira begitu. Ini ya ala kadarnya injak mungkin 1, 2 atau berapa, dia ambil dalam sungai dibawa keluar dari sungai. Yang ketiga adalah orang yang memang betul-betul melaksanakan perintah rajanya, perintah panglimanya. Yakni apa? Memaksimalkan apa yang dia injak, ya, dimasukkan ke dalam tasnya, ke dalam bajunya, semuanya dipenuhi. Nah, setelah sampai di seberang sungai, maka Raja Zulkarnain mengatakan kepada para prajuritnya, wahai prajuritku, apakah kamu sudah melakukan apa yang saya perintahkan? Sekarang bukalah apa yang kamu ambil dari sungai yang sudah kita seberangi. Kelompok yang pertama yang mengabaikan perintah komandan tertinggi panglima Raja Zulkarnain sangat merasa rugi. Kenapa? Ternyata yang dibuka, yang diambil dari sungai itu adalah intan berlian yang sangat berkilau, intan berlian yang tidak ternilai harganya. Menyesallah prajurit yang kelompok pertama tidak mengabaikan perintah panglima. Kemudian kelompok yang kedua juga menyesal. Aduhai, kenapa saya mengambil sedikit? Padahal saya bisa mengambil banyak, menyesal juga. Ya, yang ketiga, inilah orang yang bisa memaksimalkan perintah rajanya, mengambil apa yang dia injak, penuh tasnya, penuh mungkin satu-satunya semua. Maka penuhlah dirinya dengan intan berlian permata yang sangat mahal. Demikianlah bulan Ramadan, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak sekedar bulan-bulan seperti biasa saja. Dia adalah penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Maka itu
kita maksimalkan Ramadan kita seperti kelompok yang ketiga tadi. Semua amalan yang bisa kita lakukan kita lakukan. Kita perbanyak karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan panen amal. Dengan amal yang dipergandakan oleh Allah, ya, dengan sebagai amalnya yang Allah berikan, insya Allah semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita tahun ini dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa bertemu lagi. Demikian Bapak-Bapak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang dan mohon maaf kalau ada salah dan kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.